Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anakku, siswa baru SMK Nisatu Ranca yang Bapak cintai dan banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bisa siaran langsung dengan kalian yang ada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kalian hari ini ada dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Nisatu Ranca yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa diberi waktu oleh panitia PPDB untuk menyampaikan tentang materi yang saya pegang hari ini adalah tentang tata tertib dan tata krama siswa-siswi SMK Negeri Satu Ranca. Namun sebelum saya memberikan materi, ya, saya mohon maaf. Ya, hari ini mungkin kalian juga sudah tahu bahwa acara PPDB tahun ini mungkin beda dengan tahun-tahun yang sudah lalu. Biasanya ada seremonial, ada tatap muka dan sebagainya, tegur sapa dan sebagainya. Karena memang situasi dan kondisi pada saat ini sedang mengalami musibah bukan nasional lagi tapi musibah internasional. Yang kalian tahu mungkin sekarang sedang adanya wabah corona atau COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini atau musibah ini cepat berlalu dan kita segera masuk sekolah. Saya, terutama saya, ya, mungkin kalian juga, mungkin kakak-kakak kelas Anda sudah rindu terhadap SMK. Lihat SMK, lihat guru-gurunya bagaimana tindak tanduk guru dan sebagainya, melihat kantin, melihat situasi sekolah sekarang. Jadi ya itu mungkin ini sedang dicoba oleh Allah SWT bahwa kita harus bersabar dulu, ya, bersabar. Ini mudah-mudahan secepat mungkin Allah menghilangkan atau mengangkat musibah ini dari kita. Kita bisa bertemu di sekolah yang kita cintai dan banggakan di SMK Nisatu Ranca. Siswa-siswi peserta didik baru yang saya banggakan dan saya cintai, sebelumnya saya minta pada Anda supaya nanti di rumah, ya, ada yel-yel SMA, ya, maaf SMK, biasanya suka didengungkan setiap kita melakukan perkumpulan atau acara, ya. Ada 2 kata atau 3 kata. Nanti kalau saya mengatakan SMK, Anda jawab luar biasa, SMK bisa, SMK yes, yes, yes. Di rumah, ya, siap. SMK luar biasa, SMK bisa, SMK yes, yes, yes. Ya, ya, itu ya. Itu adalah yel-yel SMK kita Ranca. Baik, kita lanjutkan kepada langsung saja materi yang saya akan sampaikan. Tentang tata tertib atau tata krama. Ini mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan bahasa tata tertib atau peraturan. Tata krama itu biasanya diidentikan dengan etika, ya, etika perilaku yang biasa kita lakukan. Mengapa manusia diberikan tata tertib? Sebab manusia berakal dan berbudi. Hewan tidak ada tata tertib, hanya manusia. Hewan bebas, tidak pakai celana juga nggak apa-apa. Kalau manusia kan bisa membedakan mana manusia, mana hewan. Nah, manusia mengapa diberikan tata tertib? Sebab manusia berakal, berbudi, ya, memiliki inteligensi, memiliki peradaban. Bahwa itulah manusia diunggulkan oleh Yang Maha Kuasa, dibedakan dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, oleh sebab itu, sekolah pun kita memiliki hal tersebut. SMK punya aturan. Untuk apa aturan? Untuk apa tata tertib? Yaitu untuk mengatur manusia supaya tertib, supaya teratur, ya. Supaya teratur. Memang setiap aturan, setiap tata tertib itu sifatnya ada 2, mengikat dan memaksa. Mengikat, sebab itu aturan di mana-mana selalu mengikat dan memaksa. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Tapi implementasinya adalah untuk menertibkan perilaku-perilaku manusia. Nah, seperti di SMK Ranca juga, saya memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh kita semua, ya. Salah satu contoh lah, misalkan kita pergi ke ke kebun binatang. Mengapa anak kecil bisa di kebun binatang aman? Atau anak-anak, kalau anak-anak nanti kita hari Minggu ke kebun binatang, anak-anak kan tidak takut, malahan senang. Oh, akan kebun binatang melihat binatang-binatang buas dan sebagainya. Mengapa aman? Sebab ada
jurang pemisah mereka. Melihat harimau juga ada kerangkengnya, melihat gajah. Mengapa aman? Sebab ada pembatasnya. Inilah tata tertib termasuk adalah pembatas dari kehidupan kita. Kita pergi ke Ciamis pakai motor sesuai dengan apa yang diharapkan tata tertib atau aturan lalu lintas dipakai oleh kita. Pakai helm, motornya lengkap, STNK-nya lengkap, kita pakai jaket, kita punya SIM. Ketika ada yang menegur polisian, kita aman. Polisi menegur kita, SIM ada, STNK jalan, motor lengkap, aman kita. Sesuai dengan tujuan. Jadi tujuan kita tercapai pada waktu itu. Ketika kamu pergi ke Ciamis atau ke kota tidak lengkap, tidak lengkap kendaraan Anda akan terhambat. Mungkin ditanya, mungkin ada hukuman dan sebagainya. Sehingga perjalanan kita terhambat. Seperti itulah mungkin yang dikatakan tata tertib. Di sekolah kita kalau Anda melanggar sekolah, sesuai tidak dengan aturan yang ada di sekolah, Anda terhambat juga. Mungkin dinasehati, mungkin ya dibawa ke ruang BP, dibimbing. Kalau misalkan sudah terlalu ini, orang ini sudah, anak ini sudah terlalu melanggar aturan-aturan ini, ya apa boleh buat, mungkin kita yang akan akan ada sanksi yang lebih berat dari itu. Nah, itu yang mungkin gambaran tentang tata tertib. Saya akan gambarkan dan tidak akan semua, mungkin saya akan bacakan sebagian saja. Anda mungkin nanti ketika sudah selesai penyakit ini atau musibah ini, Anda akan berhadapan dengan SMK Ranca, dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah berlaku beberapa tahun yang lalu, dan Anda akan mengenal itu. Di antaranya adalah ya, itu biasa pakaian harus rapi, ya. Pakaian harus rapi, baju dimasukkan, ya. Kemudian celana juga tidak seenaknya menggunakan celana, ada aturannya yang telah diberikan pada kalian untuk membuatnya, ya. Jangan memakai jangan berbentuk pensil dan sebagainya. Itu supaya mengapa? Supaya ada keseragaman, ya. Dengan ketentuan itu Anda akan nyaman di sekolah. Kelihatannya rapi, baju dimasukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah kita. Kemudian pakai atribut sekolah lengkap. Sebab itu adalah identitas kita, ya. Identitas kita, jati diri kita bahwa inilah anak SMK. Sebab mengapa dilihat mungkin dari tadi kerapihan, atribut menandakan bahwa ini ada keterangan yang jelas bahwa inilah anak SMK. Kalau misalkan kita ada sesuatu hal di jalan musibah, kita bisa mendeteksi, oh inilah anak SMK. Mengapa? Mungkin dari identitas tadi. Atribut kita ada tandanya di sini, kemudian bajunya juga begini, mungkin dari seperti itu. Rambut, awas, rambut juga beda dengan anak yang lain. Rambut anak SMK sudah berjalan berbentuk cepak. 2, 1, 2. 2, 1, 2, 2 cm, 1 cm, 2 cm. Sama. Ketika itu sudah ada diberlakukan, itu anak akan sudah tahu bahwa itulah anak SMK. Nah, itulah jati diri bangsa kita, ya, dari jati diri SMK kita. Kemudian kaos kaki juga harus hitam. Kaos kaki harus hitam. Sepatu hitam yang standar, Adek. Sepatu jangan mentang-mentang asal hitam pakai sepatu yang mewah. Tidak, ya, tapi yang standar yang sama dengan orang lain. Sehingga tidak ada jurang pemisah ini si miskin, ini si kaya. Sama, yang standar aja, ya. Jadi orang lain tidak akan iri terhadap kita. Nah, ketika ada jurang pemisah, ada memperlihatkan ada status sosial di SMK, wah ini bahaya. Nanti orang-orang yang ya tidak mampu itu akan merasa tersisihkan oleh anak yang memang betul-betul mampu. Jadi di SMK tidak ada anak yang tidak ada status sosial. Sama, ditinjau dari kerapihan, kejujuran, disiplin, itulah yang paling penting. Kemudian selanjutnya mengikuti ekstrakurikuler. Mohon maaf, hari ini atau PPDB atau MPLS tahun ini kita tidak diperkenalkan dengan adanya ekstrakurikuler di kita. Biasanya kakak-kakak kelas selalu menampilkan atau menampilkan jenis-jenis ekstrakurikuler setelah kita habis MPLS. Biasanya berbentuk eksibisi. Baik itu paskibra, kemudian pramuka, bantara, kemudian PKS, karate, kesenian, irma dan sebagainya. Mohon maaf, nanti mungkinlah setelah kalian masuk, nanti akan kita diskusikan lagi, akan kita rumuskan lagi
apa-apa saja yang ada ekstra di SMK Ranca. Tapi pada prinsipnya sama. Pramuka juga ada, cuma mungkin beda level. Paskibra pun ada, ekstra apalagi. Kemudian Irma juga ada dan sebagainya nanti. Nah, nanti Anda kalian akan milih mana yang cocok untuk masuk dalam ekstrakurikuler itu. Kemudian Anda jangan menggunakan kalung atau gelang yang berlebihan, perhiasan terutama untuk wanita ya. Sewajarnya. Mentang-mentang Anda anak yang kaya, ya beli perhiasan yang mencolok orang lain. Itu bahaya sekali. Bahaya bagi keselamatan Anda dan akan curiga bagi orang-orang lain atau teman Anda. Apalagi laki-laki tidak boleh pakai kalung. Tidak bertato, nanti saya akan coba setelah masuk laki-laki akan diperiksa apakah bertato atau tidak. Yang bertato mohon maaf saja, ya mohon maaf. Yang bertato bagi SMK Ranca lebih baik Anda pilih sekolah yang lain. Ya. Kemudian pakai ditindik, dan sebagainya. Buuk atau rambut dicat dengan warna-warni itu juga tidak boleh. Kemudian memakai jaket sembarangan kecuali jaket-jaket yang telah ditentukan oleh SMK kita atau jaket alma mater. Ketika masuk gerbang, jaket yang luar dari ketentuan silakan Anda buka. Simpan dalam tas atau dalam motor Anda. Ke sekolah tetap pakai seragam yang telah ditentukan oleh sekolah kita. Kemudian memelihara kuku. Ini bagi wanita atau laki-laki. Jangan terlalu panjang. Kuku jangan dipelihara. Kemudian jangan memakai sweater atau rompi ya, apalagi jaket kulit ya, tidak boleh. Kecuali mungkin ya ada izin dari guru atau dari kesiswaan, Anda misalkan sedang sakit lah boleh. Pak, saya mohon izin pakai jaket atau ini karena saya sedang sakit lah itu. Terkecuali Anda ada sesuatu yang ya yang tidak yang sedang Anda alami seperti itu. Kemudian masuk di SMK Ranca nanti setelah ada KBM berjalan jam 7 tepat masuk ya. Jam 7 tepat Anda sudah ada di kelas. Jadi yang biasa Anda sekarang kesiangan, siap-siap ya, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Anda masuk di SMK Ranca tepat jam 7 sudah tidak berkeliaran lagi di luar pintu gerbang. Kemudian keluar pada jam pelajaran tanpa izin juga itu Anda melanggar janji. Kalau Anda misalkan ada keperluan minta izin ke guru piket atau guru yang sedang Anda ada di dalam kelas ya. Minta izin, apa izinnya, kemudian berapa kamu keperluan untuk keluar sekolah, nanti setelah tugas selesai atau setelah keperluan Anda selesai Anda langsung izin lagi ke guru piket langsung masuk kelas. Kemudian teruskan menggunakan make up berlebihan juga ya, jangan sampai, apalagi laki-laki jangan memakai make up. Ini untuk wanita khususnya, jangan memakai make up yang berlebihan yang wah seperti ya menor lah cek bahasa orang nama, terlalu menor sebab di sekolah itu bukan untuk bukan untuk lomba fashion atau untuk lomba make up, tapi untuk menjadi pelajaran. Kecuali mungkin ada kegiatan di sekolah, kemudian ada pensi dan sebagainya, itulah boleh. Tapi kalau hari-hari biasa, hari masuk sekolah Anda gunakan sewajarnya. Wajah boleh bermakeup tapi yang wajar. Nah ini bagi laki-laki sudah tadi katakan bertato awas ya. Yang merasa bertato sekarang ya mohon maaf, Anda harus siap-siap untuk tidak ikut serta di belajar di SMK ya. Yang bertato silakan kamu bersiap-siap untuk tidak menjadi siswa SMK Ranca. Kalau memang tatonya betul-betul sangat mencolok. Kemudian merokok di lingkungan sekolah, apalagi di dalam kelas dengan memakai baju seragam juga tidak boleh. Kemudian mengkonsumsi narkotik dan obat-obat berbahaya, apalagi mengkonsumsi, mengedarkan dan sebagainya. Itu hubungannya bukan dengan sekolah lagi, tapi mungkin dengan aparat yang berwajib. Kemudian terlibat tawuran, berkelahi atau
memprovokasi juga, itu juga sangat dilarang di SMK Negeri 1 Ranca. Membawa senjata tajam juga, senjata tajam, senjata api, ya. Kecuali mungkin ada kegiatan yang memang memerlukan hal itu, gitu. Itu ada izin dari guru yang bersangkutan. Tapi kalau sewaktu-waktu membawa alat senjata seperti itu, di SMK akan berhubungan dengan saya, dengan kesiswaan. Kemudian ada lagi pelecehan seksual, ya, itu sudah mungkin Anda sudah lebih tahu lah, jangan terlalu di ini kamu melakukan hal yang tidak senonoh, yang tidak ini di kelas atau di lingkungan sekolah, termasuk juga di luar sekolah, ya. Tidak boleh, itu tidak keluar dari, bukan saja keluar dari tata tertib, tapi norma etika juga tidak mengharapkan hal itu terjadi di SMK Ranca. Mudah-mudahan itu oleh Anda disimak dan dijalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian terlibat pergaulan bebas, itu Anda ini juga mungkin Anda yang menjelaskan, ya. Anda sudah tahu tentang apa yang disebut dengan pergaulan bebas, ya. Sekarang sudah anak-anak sudah mulai, ya, dengan teknologi yang sedang canggih ini, ya, dengan berbagai macam informasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Ini kemungkinan pergaulan ini sudah mulai wajar menurut kalian di lingkungan anak-anak sekolah. Saya harapkan ini di SMK Ranca jangan terjadi seperti ini. Kemudian lanjut, pelecehan terhadap guru dan, ya, karyawan SMK Negeri 1 Ranca. Kemudian tidak masuk sekolah tanpa izin, harus ada keterangan, ya. Harus ada keterangan. Kemudian kalau misalkan sakit, Anda beritahu minimal kepada wali kelas atau teman Anda yang dapat dipercaya, sehingga Anda tidak dikategorikan sebagai anak yang melanggar tata tertib, ya. Izin, kemudian sakit dan sebagainya. Yang saya tidak harapkan adalah tanpa keterangan. Itu yang paling tidak diharapkan oleh kami di sekolah. Apalagi bolos yang waktunya belum keluar, Anda sudah bolos. Mengapa saya ini menjadi larangan bagi kita? Ini akan membawa implementasinya pada kita. Kok kenapa anak SMK ini, ya? Ketika kamu bolos masuk ke warung dan sebagainya memakai seragam, nanti masyarakat akan bertanya-tanya, kok kenapa ini orang lain belum keluar, Anda keluar. Nah, siapa yang akan yang bertanggung jawabnya? Ya sekolah. Sekolah nanti akan yang menjadi rugi terhadap apa kejadian ini. Anak-anak mungkin tidak akan mau masuk SMK Ranca sebab ya tata tertibnya dilanggar seperti itu. Setelah masuk ke SMK, guru nage merhatikan bolos kita di teangan seperti itu nanti, ya. Jadi ketika kamu sudah pakai seragam SMK Ranca, kamu harus siap dengan apa yang diinginkan oleh SMK Ranca, yang tercantum, yang termaktub dalam tata tertib SMK Negeri 1 Ranca. Kemudian selanjutnya melakukan coret-coret atau vandalisme terhadap kekayaan di SMK, di dinding, di WC, di bangku, di kursi, semuanya, di masjid dan sebagainya. Ini saya yang tidak diharapkan. Ada vandalisme, coret-coret yang memang betul-betul coret-coret yang tidak mendidik bagi anak-anak kita atau bagi teman-teman kita. Apalagi coret-coretnya yang berbau-bau porno, itu yang saya tidak harapkan di SMK Ranca, ya. Membuat coret-coret, ya, sehingga ya kelihatannya kesan seperti yang tidak terpelajar seperti itu. Kemudian mengambil uang atau barang orang lain, ini yang saya tidak harapkan. Awas ketika Anda menemukan barang-barang orang lain, saya harapkan dan saya anjurkan, berikan kepada guru piket untuk diberikan kepada yang haknya, ya. Awas, jangan sekali-kali Anda memiliki niat untuk memiliki barang orang lain yang bukan haknya. Saya harap ini dicamkan oleh kalian, ya. Kemudian ini, ya, ada lagi yang harus Anda perhatikan, jangan menganiaya guru atau tata usaha, jangan menikah sebelum waktunya, ya. Melakukan aborsi, apalagi hamil atau menghamili, ya. Melaksanakan pernikahan yang Anda masih termasuk anak SMK, ya, itu yang tidak harapkan. Itu mungkin hal-hal yang harus Anda perhatikan, ya. Nanti mungkin ini akan di-share kepada Anda. Ini hanya sebatas
apa namanya pemberitahuan saja, nanti tiap siswa akan Bapak berikan. Kemudian ada fakta integritas untuk orang tua menyetujui tentang tata tertib SMK Negeri 1 Rancah. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan kita mudah-mudahan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK luar biasa, SMK yes. Terima kasih.